Perkenalkan, nama saya Pipit Mulyani SPDI. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 8 Kubung, Kabupaten Solok. Saya juga merupakan mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, saya akan membuat video praktek pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning pada kelas 7 dengan tema penciptaan alam semesta, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan materi menemukan hukum bacaan gunah pada Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini, Ibu tanya dulu kabar anak Ibu. Bagaimana kabar anak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya? Sehat. Semoga dengan keadaan kita hari ini, dengan kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka kita akan selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Baik, pada hari ini sebelum kita masuk pada pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap. Hormat. Tiga gerak. Jangan sambil belajar. Siapa yang masih ingat apa itu gunah? Nah, apa itu gunah? Apa? Dengung ya. Gunah itu artinya berdengung. Nah, ketika kita membaca berdengung ini ada tajwid-tajwid yang terkait dalamnya. Apa saja tajwid yang berhubungan dengan gunah ini? Siapa yang tahu? Ya, Ilham. Idgham bi gunah. Idgham bi gunah. Lagi. Ikhfa. Iqlab. Ikhfa safawi. Ada 4 tajwid, ilmu tajwid yang berkaitan dengan gunah yang harus kita membacanya itu berdengung. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa saja tujuan dari pelajaran kita hari ini.
keempat, siswa dapat mengaplikasikan bacaan gunah dalam membaca ayat Al-Quran dengan tartil. Nanti setelah kamu cari mana bacaan gunahnya, kamu tentukan, nanti kamu berlatih bersama temannya, satu kelompok membaca, kemudian satu orang nanti membacakan ke depan sesuai dengan ilmu tajwidnya. Paham sampai di sini? Paham. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Surat Al-Anbiya ayat 30. Siapa yang mau bantu Ibu membacanya? Ya, silakan Ilham bantu membacanya. Yang lain memperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Nah, terima kasih Ilham, bagus ya bacaan Ilham. Tetapi masih ada yang harus kita perbaiki. Siapa yang tahu nih di mana letak kesalahan yang harus kita perbaiki pada bacaan yang dibaca oleh temannya? Karena kamu harus bisa menemukan mana itu gunahnya. Tadi kan ada berapa? Tadi ada 4 ya. Ada idgham bi gunah, ada ikhfa, ada iklab, dan ada ikhfa syafawi. Nah, mana ini yang termasuk kepada bacaan gunahnya yang dibaca oleh Ilham? Siapa yang tahu? Pada huruf mana? Ya, Alim. Yang mana, Nak? Ah, ya. Rots kong fafatak nama itu apa, Alim? Nun mati atau tanwin bertemu dengan fa. Itu apa? Huruf ikhfa. Nah, itu dibacanya berdengung. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu artinya samar dan berdengung. Jadi ketika kita bertemu dengan nun mati atau tanwin, bertemu dengan huruf ikhfa, ada berapa huruf ikhfa? 15. Ada huruf ikhfa dan 15 apa saja? Bacaan gunah. Berarti ada berapa? Satu lagi mana? Mana gunahnya? Ada masih ada gunah di sana? Ada yang mana? Nenek? Ya. Di annas sama berarti ini hukum bacaannya adalah gunah. Berarti kita harus menahannya. Bagaimana bacanya? Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Nah, tapi kalau ini ada tanwinnya bertemu dengan huruf H, itu disebut dengan ishar. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ishar. Berapa huruf ishar? Ada 6 apa saja? Alif, Ba, Qa, Ain, Qain, Ha. Surat Al-A'raf. Nah, di sini banyak ya, enggak ada. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Nah, ada inna di dia. Inna tanwin tasdid nun bertasdid. Ini disebut dengan gunah. Kemudian ada tumma mim bertasdid. Ini juga kita baca gunah. Nih, yursil lailan nahara. Gunah lagi nun bertasdid. Wal qamara wan nujum. Ini juga gunah. Jadi yang gunah itu adalah nun bertasdid dan mim bertasdid. Oke. Coba kita dengarkan ini ya. Kita praktekkan dulu sebelum kita cari di tugasnya nanti. Bisa enggak anak ibu menemukan yang seperti ini di dalam Al-Quran nanti? Kita cobakan ini. Ini menggampangkan kita untuk menghafalnya. Karena ini nanti kita lakukan.
yang berkaitan dengan gunnah tadi. Nah, sekarang tugas kelompok anak ibu adalah, nah ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Tugasnya nanti masing-masing kelompok. Nah ini ada. Tahap pertama, kamu baca terlebih dahulu. Nah, kamu baca nanti surat yang ada di dalam LKPD-nya. Ya. Kemudian kamu cari masalahnya, kamu catat mana huruf-huruf yang dibaca gunnah dan jelaskan kenapa dia dibaca gunnah. Kemudian yang ketiga, kamu tulis pengertiannya. Nah, apa pengertian gunnah yang masuk ke dalam hukum yang kamu temukan tadi. Terus yang keempat, kamu, nah ini masing-masing kelompok ya, tugasnya membaca, berlatih membaca surat yang ada di dalam LKPD-nya. Boleh dilihat buku atau Al-Quran, boleh dilihat ini, kemudian baca sesuai dengan tajwidnya. Yang mana gunnah, yang mana nanti yang panjang pendeknya dibaca seperti sesuai dengan ilmu hukum tajwidnya. Kemudian tahap yang terakhir, kamu nanti akan salah satu dari peserta dari kelompok akan mempresentasikan ke depan, akan mempraktekkan ke depan membaca hasil dari LKPD-nya. Paham sampai di sini? Bisa ibu bagikan tugasnya? Bisa. Oke. Nah,
hasil diskusi ini. Yang pertama ayat 3 Dalam surat apa? dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Yang pertama ditemukan dalam Yang pertama ayat 3 yaitu wa mimma mim bertasdik itu guna. Yang kedua ayat 3 yunfikun nanti bertemu dengan huruf fa yaitu ikhfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih hapus untuk kelompok 1. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang menemukan buku tajwid guna. Buku tajwid guna terdapat pada potongan surat Al-Falaq ayat 2, 3, 4, dan 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hukum tajwid guna adalah hukum tajwid yang berdengung. Hukum tajwid guna berdengung karena huruf nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang seperti saya contohkan tadi terdapat pada potongan surat Al-Falaq. Demikian hasil diskusi kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus untuk kelompok. Silakan kumpulkan LKPD-nya dulu. Kelompok 1, 2, kumpulkan kanan. Dari hasil diskusi yang telah anak ibu lakukan tadi, berarti semua jawabannya benar ya. Berarti kamu ibu anggap sudah paham dengan pelajaran guna pada hari ini. Jadi guna tadi ada berapa tajwid yang ada di sana? Ada 4. Yang pertama ikhfa, ini dikatakan ikhfa dan ikhfawi. Nah, dengan pelajaran hari ini, bagaimana perasaan anak ibu ketika belajar kelompok seperti ini? Senang. Ada nak dapat pelajaran baru dari pelajaran hari ini? Apa pelajaran barunya? Bisa belajar kelompok, bekerja bersama, tahu?
Indah. Kenapa kita harus membaca dengan tajwid yang benar? Supaya apa? Artinya tidak. Supaya artinya tidak